Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang perubahan, pergeseran, dan pemerintahan bahasa. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Amani Hoiriyah, Adelia Putri, saya sendiri Askin Faiza, dan Zahra Alaida Permatasari. Slide pertama akan dibacakan oleh Amani. Silakan Amani. Baik, di sini ada pengertian perubahan bahasa. Perubahan itu tidak dapat diamati sebab sudah menjadi sifat hakiki bahasa. Namun yang dapat diketahui adalah bukti adanya perubahan bahasa itu. Yang kedua, perubahan itu tidak terjadi pada satu titik waktu tertentu, melainkan merupakan proses yang panjang. Yang ketiga, perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah kaidahnya itu direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Selanjutnya di sini ada perubahan fonologi. Perubahan fonologi yaitu bahasa Inggris modern dengan baik bunyi verbal-fikatif X tidak ada dalam sistem bunyi. Bahasa Inggris padahal dalam bahasa Inggris kuno bunyi itu ada ini menjadi bukti adanya perubahan, yaitu tadinya ada menjadi tidak ada. Kata night dulu dilafalkan nix, kata dog dulu dilafalkan dogs, dan atas saw dilafalkan dengan socks. Perubahan bunyi dalam sistem fonologi bahasa Indonesia dapat dilihat sebelum berlakunya EYD, fonem F, X, dan S. Belum dimasukkan dalam khazanah fonem bahasa Indonesia dapat dilihat sebelum berlakunya EYD, fonem F, X, dan S belum dimasukkan dalam khazanah fonem bahasa Indonesia, tetapi kini ketiga fonem itu telah menjadi bagian dari khazanah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lama hanya mengenal empat volosilabel, yaitu EF, V, VK, KV, dan KVK. Tetapi kini pola KKV, KK, VK, KV, KK telah pula menjadi pola silabel dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia. Selanjutnya ada perubahan morfologi. Perubahan morfologi terdapat dalam proses pembentukan kata. Umpamanya, dalam bahasa Indonesia ada proses penasalan dalam proses pembentukan kata dengan prefiks me dan pe. Kaidahnya adalah yang pertama, apabila kedua prefiks itu diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan L, R, W, dan Y, tidak ada terjadi pernasalan. Yang kedua, kalau diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan B dan P, diberi nasal na. Yang ketiga, bila diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan D dan T, diberi nasal N. Yang keempat, kalau diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan S, diberi nasal N-nya. Dan bila diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan G, K, H, dan semua vokal diberi nasal eng. Next. Selanjutnya ada perubahan sintaksis, ya, juga dapat kita saksikan. Umpamanya, menurut kaidah sintaksis yang berlaku, sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek, atau dengan rumusan lain, setiap kata kerja aktif transitif harus selalu diikuti oleh objek. Tetapi dewasa ini kalimat aktif transitif banyak yang tidak dilengkapi objek, seperti reporter Anda melaporkan dari tempat kejadian. Lalu pertunjukan itu sangat mengecewakan. Sekretaris itu menulis sejak duduk di ruangannya. Dia mulai menulis sejak duduk di bangku SMP. Kakek sudah makan, tetapi belum minum. Selanjutnya ada perubahan kosakata. Perubahan kosakata dapat berarti bertambahnya kosakata baru, hilangnya kosakata lama, dan berubahnya makna kata. Bahasa Inggris yang dibahas ibu kosakata adalah berkat penambahan kata-kata baru dari berbagai sumber bahasa lain.
yang telah berbahasa Indonesia yang kabarnya dalam kamus besar kosakata dan pula tambahan berbagai sumber, termasuk bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa Nusantara. Misalnya kata clinics dalam bahasa Inggris dibentuk dari kata clean. Pemendekan dari kata atau frase yang panjang dapat juga membentuk kosakata yang baru, seperti narc untuk narcotic, again, tele untuk television, prof untuk profesor. Bentuk-bentuk singkatan tersebut berstatus sebagai butir leksikal mandiri yang sepadan dengan bentuk panjangnya. Di samping bentuk kependekan, banyak juga bentuk yang disebut akronim, yakni kata yang berbentuk dari huruf-huruf serangkaian kata seperti NASA, UNESCO, radar, yang artinya dari radio, detecting, dan ranging. Perubahan serupa yang mungkin berubah total. Ya, kini atau kemudian berubah makna menjadi B. Umpamanya dalam bahasa Indonesia ada kata pena, dulu bermakna bulu atau ita. Wardog 1990 dan perubahan sistem of external di pemilihan salah sifatnya meluas, tetapi holiday picture mulanya perumahan dan perubahan luas. Umpamanya pandai perguruan tinggi pada Oke, selanjutnya di sini ada pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa atau language shift menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau pindahan dari satu masyarakat turut ke masyarakat lain. Seorang atau kelompok orang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadilah pergeseran bahasa ini. Menurut Fishman, pada tahun 72, terjadinya pergeseran bahasa, para imigran itu sudah tidak mengenal lagi bahasa ibunya, dan malah terjadi monolingual atau bahasa Inggris. Menurut Daniel, pada tahun 1987, dan Ayat Rohaidi pada tahun 90 mengemukakan adanya pergeseran bahasa yang menyebabkan punahnya suatu bahasa di tempat terjadinya digunakan karena tidak ada lagi penuturnya, atau penuturnya secara sangat drastis berkurang. Peristiwa pergeseran bahasa bisa terjadi di mana-mana di muka bumi, mengingat dunia modern arus mobilitas penduduk sangat tinggi. Kemudian di sini ada pergeseran bahasa, bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh sejumlah penutur dari masyarakat yang bilingual atau multilingual cenderung menurun akibat adanya B2 yang mempunyai fungsi yang lebih superior. Pemertahanan penggunaan bahasa Melayu, Loloan dari desa Loloan termasuk dalam wilayah kota negara Bali. Menurut Sumarsono, penduduk desa Loloan berjumlah 3.000 orang tidak menggunakan bahasa Bali, melainkan menggunakan sejenis bahasa Melayu yang disebut Melayu Loloan. Pandangan ini karena terkonsentrasinya masyarakat Loloan yang menyebabkan minimnya interaksi fisik antara masyarakat Loloan yang minoritas dan masyarakat Bali yang mayoritas. Akibatnya menjadi tidak digunakan bahasa Bali dalam interaksi intrakelompok dalam masyarakat Loloan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Bali ditolak untuk kegiatan-kegiatan intrakelompok, terutama dalam ranah kelompok. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.